Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuni dengan NIM 20200501020115. Program studi Perbankan Syariah kelas A. Baik, tujuan dari video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan dosen pengampu Muhammad Imran SE MAK. Baik, topik yang akan dibahas yaitu risiko perbankan syariah, tata kelola dalam bank syariah, transparansi dan kualitas data, kecukupan modal dan Basel, penilaian tingkat kesehatan bank syariah, hubungan analisis risiko dan pengawasan bank, dan tantangan masa depan bank syariah. Risiko perbankan syariah, yang dimana bank syariah adalah salah satu unit bisnis yang juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang banyak dengan risiko. Jenis risiko perbankan syariah yaitu risiko modal, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko pasar. Antisipasi risiko perbankan syariah yaitu ada preventif, detektif, dan recovery. Yang kedua, tata kelola dalam perbankan syariah. Model tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan, kadang juga disebut inisiatif multipangku kepentingan, yang dimana struktur tata kelola yang berusaha mempersatukan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, dialog, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan solusi bagi masalah. Permasalahan dalam tata kelola masyarakat yaitu interpretasi yang beragam terhadap hukum-hukum syarat itu sendiri, yang dimana perbedaan ini menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dan pelaksanaan syariat serta memunculkan konflik di antara kelompok yang berbeda. Kemajuan tata kelola yaitu inovasi dalam penegakan hukum syariah, pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan penerapan teknologi dalam dewan syariah. Pemegang akun investasi sebagai pemangku kepentingan itu berperan penting dalam pasar keuangan, di mana mereka adalah individu atau entitas yang memiliki akun investasi seperti rekening bank, rekening efek, atau rekening investasi lainnya. Transparansi dan kualitas data. Transparansi dapat didefinisikan sebagai kualitas informasi atau data yang disampaikan kepada publik, sedangkan kualitas data, kemampuan data untuk memberikan informasi yang darurat, dapat dipercaya dan relevan. Pentingnya transparansi dan kualitas data, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan, kedua meningkatkan efektivitas, ketiga meningkatkan akuntabilitas, keempat meningkatkan efisiensi, dan yang kelima menghindari kesalahan dan manipulasi data. Faktor yang mempengaruhi transparansi dan kualitas data yaitu karena adanya kesalahan manusia, kedua kualitas perangkat lunak, ketiga kualitas infrastruktur, kualitas proses bisnis, dan kualitas kontrol. Kecukupan modal dan Basel, yaitu kecukupan modal faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Dan pengertian Basel yaitu Basel 1 adalah yang pertama dari 3 aset peraturan perbankan internasional yang dibentuk Basel Committee on Banking Supervision yang berkedudukan di Basel atau Swiss. Tujuan Basel 1 yaitu menetapkan standar internasional tentang berapa banyak modal yang harus dicadangkan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya. Terus ada juga penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Tingkat penilaian kesehatan bank syariah merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank. Pemenuhan peraturan perbankan yaitu ada 6. Rasio kewajiban penyediaan modal, penetapan batas maksimum pemberian kredit, penentuan kualitas aktiva produktif, kriteria penyisian penghapusan aktiva tetap, kegiatan restrukturisasi kredit, dan penerapan prinsip mengenai nasabah. Dan ada juga beberapa tentang penilaian tingkat kesehatan bank, yang dimana ada analisis capital adequacy ratio atau yang disebut dengan CAR. Terus ada juga hubungan analisis risiko dan pengawasan bank, yang dimana proses analisis risiko dalam perbankan merupakan langkah yang paling penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi potensi keuangan atau dampak negatif yang mungkin terjadi pada bank dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Proses pengawasan perbankan melibatkan tindakan pemerintah atau otoritas pengawas keuangan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga perbankan beroperasi dengan mematuhi peraturan perbankan syariah dan standar yang ditetapkan. Yaitu tujuannya melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan,
Selanjutnya, pengawasan terkonsolidasi, yaitu pendekatan pengawasan yang melibatkan otoritas pengawas keuangan dalam mengawasi dan mengontrol grup perusahaan keuangan secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada setiap entitas perbankan secara terpisah. Kerjasama antara otoritas pengawas perbankan dan auditor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, integritas, dan kepatuhan di dalam industri perbankan. Hubungan antara analisis risiko dan pengawasan bank sangat erat, yaitu di mana digunakan sebagai alat penting dalam pengawasan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh bank. Tantangan masa depan bank syariah, yang dimana ada beberapa tantangan di era globalisasi ini, yaitu yang pertama implementasi pada sistem, intermediasi dua arah, manajemen risiko, standarisasi, konsolidasi, pembenahan dari sisi kelembagaan, ketersediaan sumber daya insan yang berkualitas, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Strateginya yaitu harus bisa memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik nasabah Indonesia dan masyarakat dunia, baik dari segi produk yang inovatif, profit margin kepada nasabah, maupun bagi hasil yang bersaing. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.